Apple kalah dengan kedikdayaan Indonesia, akhirnya mau invest puluhan triliun. Pemerhati gawai atau gadget reviewer Harry SW menyatakan, pemerintah Indonesia harus mengambil sikap tegas terhadap Apple terkait syarat pemenuhan aturan tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Indonesia tidak butuh Apple. Apple lah yang butuh Indonesia. Kalau tidak mau, buat TKDN manufaktur, keluar saja dari pasar Indonesia. Sikap itu yang seharusnya sekarang diambil pemerintah Indonesia. Tak usah tarik ulur lagi, jelas Harry kepada Bloomberg Technos, Rabu, 4 November 2024. Harry menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya sudah mendesak Apple untuk segera memenuhi persyaratan TKDN melalui investasi. Namun, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, AS, tersebut justru berusaha mencari celah dan mengulur waktu dalam mematuhi aturan. Semakin dicermati, terlihat kalau Apple berusaha tarik ulur dan menyiasati ini itu agar persoalan TKDN investasi beres, diterang Harry. Karena niat baik Apple justru semakin tak terlihat, usul saya, mending pemerintah Indonesia langsung mengubah sikap. Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kemenperin, masih membahas bersama dengan pihak Apple Inc. mengenai kepastian investasi perusahaan teknologi jenama ini. Investasi Apple erat berkaitan dengan perizinan pemerintah terhadap nasib masuknya iPhone 16 series di Indonesia. Oleh karenanya, Harry menekankan kepada pemerintah untuk perlu menutup opsi skema TKDN investasi untuk Apple dan memberlakukan aturan TKDN manufaktur tanpa pengecualian. Dengan mewajibkan Apple pakai skema TKDN manufaktur, maka perlakuan pemerintah kepada semua produsen ponsel akan sama. Tidak lagi ada satu merek, seperti Apple, yang dianak kemaskan, itu turnya. Optimis Apple turuti permintaan investasi 1 miliar US dollar. Terkini Apple disebut akan meningkatkan rencana nilai investasinya ke Indonesia menjadi 1 miliar US dollar, sekitar 15,9 triliun rupiah, demi bisa menjual perangkat, termasuk iPhone 16 Indonesia. Insya Allah untuk tahap pertama, saya akan mendapatkan pernyataan tertulis. Saya akan minta mereka untuk investasi 1 miliar US dollar untuk tahap pertama, ya ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Rosan Perkasa Ruslani, Selasa, 3 Desember 2024. Rosan mengatakan, pemerintah Indonesia juga akan segera mendapatkan komitmen resmi secara tertulis dari Apple, yang diperkirakan akan rampung dalam 1 minggu dari sekarang. Rosan yang klaim telah berdiskusi langsung dengan Apple menilai, perusahaan teknologi raksasa asal Cupertino, California ini, belum signifikan dalam berinvestasi di Indonesia. Mengenai Apple, terus terang investasi mereka di kita sangat kecil. Saya sudah berbicara langsung dengan mereka beberapa kali, terang dia. Apple diketahui menyodorkan nilai investasi sebesar 100 juta US dollar dan sudah mengalami kenaikan hampir 10 kali lipat dari 10 juta US dollar dari awal pengajuan. Proposal tersebut juga telah diterima Kemenperin pada 19 November silam. Namun, proposal angka yang disodorkan belum bisa menjinakkan pemerintah, yang menyebut jika angka tersebut dinilai tidak adil. Kemenperin menegaskan bahwa proposal investasi Apple Inc. tersebut tidak memenuhi 4 prinsip keadilan yang ditunjukkan Apple dalam proposalnya. Keempat prinsip keadilan yang dimaksud adalah Apple masih minim investasi di Indonesia. Komitmen Apple kalah dari Samsung hingga Xiaomi. Apple belum menciptakan nilai tambah dan penerimaan negara. Apple belum menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah masih menagih Apple untuk melunasi sisa komitmen investasi hingga tahun 2023. Sisa pelunasan komitmen ini tidak menjadi bagian dari pembahasan proposal baru. Pembahasan proposal baru berlaku untuk kewajiban Apple tahun 2024 hingga 2026 untuk mendapatkan sertifikat TKDN. Perlu diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo Subianto melarang Apple iPhone 16 yang baru rilis dijual di Indonesia. Boleh dijual di Indonesia dengan syarat pihak Apple harus melakukan investasi ke Indonesia. Pemerintah meminta 1 miliar US dollar atau 15,9 triliun rupiah dari Apple. Pernyataan ini pun disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, agar pihak Apple bisa menjual iPhone 16 di Indonesia. Menurut pemerintah, keputusan ini diambil karena selama ini perusahaan asal Amerika itu telah meraup keuntungan dengan bebas di pasar Indonesia. Padahal, komitmen pihak Apple masih menggantung untuk Indonesia. Maka langkah ini diambil tegas oleh pemerintah. Menanggapi hal ini, kemudian muncul postingan akun TikTok Zoel Helmi, yang menyatakan pihak Apple setuju dengan syarat Indonesia dan akan melakukan investasi. "Pov, lu bangga banget sama ketegasan Pak Prabowo demi harga diri bangsa Indonesia.
Akhirnya Apple akan bangun pabrik dan investasi 15,9 triliun dan iPhone 16 bisa rilis resmi di Indonesia, ditulis akun TikTok tersebut. Menanggapi hal ini, banyak yang kemudian penasaran dengan harga iPhone setelah Apple bangun pabrik di Indonesia. Turun atau malah naik? Cepat aja sih rilis IP16 di Indo biar IPYG lain harganya lebih murah, kata akun TikTok Tariku. Kemudian ada akun TikTok Eli01 yang juga mengatakan, kalau beneran IP bikin pabrik di Indo, gue yakin orang Indo BNYKYG beralih ke IP, karena harganya pasti lebih murah, ditulis akun TikTok tersebut. Cepat aja sih rilis IP16 di Indo biar IPYG lain harganya lebih murah, kata akun TikTok Tariku. Kemudian ada akun TikTok Eli01 yang juga mengatakan, kalau beneran IP bikin pabrik di Indo, gue yakin orang Indo BNYKYG beralih ke IP, karena harganya pasti lebih murah, ditulis akun TikTok tersebut. Terlepas dari itu, muncul pertanyaan seberapa banyak pengguna iPhone di Indonesia? Melansir data dari Statista, per Oktober 2024, Apple memiliki 12% kedudukan di pasar ponsel di Indonesia. Diperkirakan jumlah pengguna smartphone di Republik ini mencapai 168 juta per 2023. Dengan demikian, pengguna iPhone hanya sekitar 20 juta orang. Selain itu, data dari Startio juga menunjukkan terdapat sekitar 9,6 juta pengguna iPhone di Indonesia dengan mayoritas, 50,5%, berusia antara 18 tahun hingga 24 tahun. Dari jumlah rendah itu, iPhone pun dilaporkan tidak masuk dalam jajaran tinggi dari 5 smartphone yang banyak digunakan di Indonesia. Merek tersebut kalah saing dengan Android, seperti Oppo, Samsung, Xiaomi, dan Vivo. Pangsa pasar Apple di Indonesia pun masuk kategori terendah yang ada di kawasan Asia Pasifik. Begitupun di Indonesia, pangsa pasar Android lebih besar sekitar 7 kali lipat daripada iOS. Citra Apple yang premium dan berkelas memang biasanya ditawarkan kepada konsumen yang terbatas. Dengan gaji karyawan yang ada pada skala 3 juta rupiah atau lebih, banyak konsumen akan lebih memilih Android sebagai opsi yang lebih terjangkau. Dari data-data di atas, perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut hanyalah perkiraan dan bisa berubah sewaktu-waktu. Wah, semakin bangga ya dengan keberanian Indonesia dalam menghadap para kapitalis global yang hanya ingin keuntungan dari Indonesia. Mirip penjajahan versi modern nggak sih guys? Jadi bagaimana menurut pendapat Anda?